Selamat sore Tribuners. Ya, dan anggota dari tim penasihat hukum tersangka Randi Bajide juga satu, yaitu Kakak Amos Lafu, Sarjana Hukum, Master Hukum. Selamat sore Kak Amos. Sore Kak Novel, selamat sore Tribuners. Iya, apa kabar Kakak Baik, Yance? baik. Dan Sehat, puji Tuhan. puji Tuhan ya, sehat ya. Ini kasus yang lagi polemik dan lagi menarik perhatian Siap. publik nih, Kak Yance dan Kakak Amos. Bagaimana ini menangani kasus ini? Kalau saya selaku tim hukum atau sebagai Ya. kuasa hukum daripada pelaku, sebenarnya kasus biasa-biasa, cuma yang dibesarkan oleh media atau oleh netizen. Tapi pada prinsipnya itu kasus ini sudah diakui oleh pelaku bahwa dia adalah pelakunya. Apakah benar pelakunya tinggal kita uji dalam sidang. Ya. Nah, pada prinsipnya bahwa seseorang itu sebelum dijatuhi hukuman, tetap kita menjunjung hak-hak hukumnya dia. Yaitu kita sebagai pengacara, kita mendampingi hak hukumnya, bukan membenarkan perbuatannya. Mendampingi hak hukumnya ya, agar bisa berjalan dengan baik. Karena hukuman di atas 5 tahun tanpa didampingi oleh penasihat hukum, maka proses itu tidak berjalan. Polisi tidak bisa lakukan hal itu kalau tanpa didampingi hukum. Kasus contohnya saja Tinus Perko. Ya. Benar tidak dia bersalah tapi didampingi tidak. Ya. Contoh ini kemarin baru kasus itu. Ya. Kak Yance, Yance Tobias Sarjana Hukum dan Partners ya kantornya. Ini cerita tentang tersangka Randi nih. Ditunjuk oleh negara sebagai penasihat atau malah langsung diminta oleh yang bersangkutan Kak Yance? Kalau menyangkut dengan kami dari tim hukum, itu diminta oleh orang tua. Diminta oleh orang tua Iya, diminta Randi oleh ya? orang tua. Karena awalnya itu beliau waktu itu masih kapasitas sebagai saksi. Oh iya. Itu sudah datang konsultasi. Oh jadi sudah konsultasi? Cuma waktu itu saya tidak yakini. Ya. Itu berapa lama sebelum Itu kayak Randi menyerahkan? 2 minggu sebelum menyerahkan diri. Ya. Dia sudah Langsung ke kantor ke Kak Yance? kantor saya Iya. sama orang tuanya. Apa yang dikatakan di sana Kak Yance? Datang konsultasi biasa. Ya. Tapi waktu itu minta kuasa untuk tanda tangan kuasa untuk ketika ada panggilan polisi itu didampingi. Kak Yance sudah tahu ini kasusnya apa? Saya tahu ketika datang kan menjelaskan masalah apa sih saudara dipanggil. Berarti baru tahu di situ ya ketika atau sudah jadi gini. dengar ceritanya gimana? Ketika dia datang konsultasi, saya tanya kasus apa, dia bilang dia perkenalkan diri dulu Randi. Terus saya kan namanya persoalan ini lagi viral. Iya. Oh kasus kematian itu ibu dan anak ya. Saya masih tanya, ini menyangkut dengan nyawa manusia. Saya juga tidak bisa serta-merta menandatangani kuasa tersebut. Jadi konsultasi biasa, tanya-tanya. Sampai dia pulang dia bilang dia orang tua. Jadi waktu tadi sudah tanda tangan kuasa? Tidak Belum. tanda tangan kuasa. Tanda tangan kuasa itu sebagai apa? Maksudnya Kuasa untuk mendampingi dia sebagai saksi kalau sebagai dipanggil saksi. dia. Oh ya. Cuma saya tidak buat kuasa. Ya. Nah. Jadi dia pulang kemudian. Jadi cerita-cerita, tapi saya coba menanyakan hal-hal yang prinsip. Terus dia curiga saya bahwa saya itu menuduh dia bahwa dia bunuh. Oh saat itu dia curiga. Dia curiga itu dia ngomong dari orang tuanya. Dia Ya. bilang, Bapak, kalau pulang sampai rumah, Ya. ini Om Tobi kayaknya curiga saya yang bunuh. Ya. Nah, tapi di Bapak bilang itu terserah, namanya orang pengacara, Ya. pasti ditanyakan sesuatu, itu pasti ada dasar-dasarnya. Terserah lu orang tuanya. Ya. Hari kedua selang kali 1 minggu kembali lagi, tetap hal yang sama, dia tetap ngomong sama Bapak. Kenapa Bapak juga sudah curiga. Ketika akhirnya saya Bapak mulai curiga tanyakan, ya. tanya Bapak, Ya. cuma Bapaknya takut bunuh diri dia. Jadi beri dia kebebasannya, sudah apa yang dia mau ngomong-ngomong. Ya. Nah, nanti pada saat tanggal 1 malam orang Dia Randi kan menyerahkan diri tanggal 2 ya. Tanggal 2. Kak Amos ya. Jadi tanggal 1 dia ke tanggal tempat 1 malam dia telepon. Ya. Malam telepon. telepon. Ya. Tapi bukan dia, orang tuanya. Telepon, ini Om Tobi minta maaf besok pagi ini kami mau ke rumah lagi. Saya curiga nih. Pagi-pagi Ya. ke rumah ini dalam rangka apa? Tapi saya curiga pasti ini sesuatu yang kurang beres. Ya. Dia sampai di rumah, paginya sudah sampai, dia langsung ngomong peristiwa yang dia lakukan, perbuatan dia lakukan. Saya tidak bisa menjelaskan secara mendetail. Ya. Dia jelaskan semua, saya cuma bilang, pertama-tama kau harus minta ampun pada Tuhan. Itu yang dikatakan Saya yang bilang. Ya. Kalau lu sudah mengaku bahwa, kan dia bilang dia mengaku dia bunuh, tapi saya,
Terus anak itu bagaimana membunuhnya, bagaimana dia jelaskan semua Dia di saya. jelaskan ya. Ya. Dan saya bilang, pertama-tama harus saudara Randi minta ampun pada Tuhan. Tidak ada manusia bisa menyelamatkan saudara, tapi yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan. Nah, kalau kita manusia tidak urus, tapi ingat Tuhan saja. Dan saat itu baru ditandatangani kuasa. Belum juga, Oh, saya belum? takut. Saya nanti setelah Mereka dia datang ya? saya bilang di orang tua ke Polda untuk menyerahkan diri. Nah, tapi waktu itu pun saya belum pastikan untuk tanda tangan kuasa. Saya Kak takut. Yance, jadi yang proses mereka mau menyerahkan diri ini apakah atas sarannya Kak Yance atau karena mereka sudah mau menyerahkan? Saran saya juga. Saya tidak tahu apakah saran keluarga, tapi saya sarankan Ya. menyerahkan diri. Besoknya itu ya? Ya, tidak, pagi itu datang. Pagi, Setelah tanggal 1 malam ya. telepon, Tanggal terus 2 besok itu paginya datang, terus dia setelah ngomong, saya minta serahkan diri. Dan mereka serahkan diri. Dan Tapi itu pun saya tidak tanda tangan kuasa. Jam 7 malam saya pastikan dia mengaku baru saya tanda tangan kuasa. saat pagi dan malam ketika mau proses tanda tangan kuasa, ada gejolak di hati Kak Yance? Tidak ada. Bahwa saya tanda tangan nggak nih Oh, ya? mengaku gejolak itu. Iya. Saya takutnya dia tidak mengaku lagi. Jadi saya juga tidak mau untuk tanda tangan karena ini menyangkut nyawa manusia. Dan apa yang membuat Kak Yance akhirnya menandatangani pada malam Saya itu? cross check ke keluarganya bahwa dia sudah mengaku. Ya. Istri saya juga larang, tidak boleh. Tapi ingat orang sudah mengaku perbuatannya. Kedua, kita harus bela kepentingan hukumnya. Bukan berarti membenarkan perbuatannya. Membela kepentingan hukum. Seperti apa itu Ah, maksudnya? kepentingan hukum dia, hak-hak Ya. dia sebagai tersangka. Itu kan kita harus ini. Ya. Supaya dalam proses juga tidak melanggar hak. Ya. Nah, itu menurut Bukan saya. berarti membenarkan perbuatannya perbuatannya, ya, atau mungkin membuat semacam skenario sehingga Iya. dia bisa bebas. Kalau orang-orang yang ngotot bahwa itu Ya. satu skenario, itu orang-orang tidak paham hukum. Kalau lihat ada skenario berarti dalam proses penyelidikan pasti terungkap. Ingat, kita boleh menipu kebenaran tapi tidak bisa menipu polisi, Ya. jaksa, dan hakim. Dan juga tidak bisa menipu Tuhan ya Kak Tidak, Yance ya, ya. terutama menipu Terutama Tuhan, tidak bisa. Kak Yance, kan tadi Kak Yance bilang sudah mencurigai dia ketika dia datang 2 minggu ya sebelum dia serahkan Ya. diri. Apa yang membuat Kak Yance curiga? Pertama, Ya. saya tanya, saudara punya Facebook? Tidak. WA? Saya bilang, saudara sering main-main Facebook? Ya. Dia bilang tidak. WA? Tidak juga, hanya biasa-biasa. Oh, saya curiga ini. Manusia milenial sekarang, orang anak milenial sekarang kok tidak berteman, itu kan kurang. Nah, itu saya curiga pertama dari situ. Karena kenapa saya tanya tentang Facebook Nah, dan indikasinya WA? kenapa? Kenapa? Pasti percakapan apapun pasti ada dari situ. Oh ya. Saya harus dari situ. Nah, karena orang yang sesuai dengan berita berkembang kan orang dekat, salah satu dia. Iya. Salah satu dia. Baik. Kak Yance, setelah itu ketika mendampingi proses Randi dan sekarang sudah Iya. tahap rekonstruksi ya. Ya. Kapan terakhir nih ketemu dia? Kalau terakhir ketemu itu pada saat rekon. Kemarin juga ada teman yang pergi ke teman, tapi saya tidak ini. Tidak perlu. Berapa rutin tidak sih kuasa hukum menemui Randi selama ini? Selama mau bilang sebulan ya, dari awal tanggal 2 sampai tanggal 30. Sudah sebulan nih. Rutin tidak mengunjungi Tidak. tersangka? Karena dia sudah Tidak. mengakui. Oh, dia sudah mengakui. Semua sudah dijelaskan secara rinci, terperinci. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu mungkin perlu. Randi tidak perlu ya. Bagi kami dari tidak perlu. dari 1 bulan ini berapa kali? Kami tidak pernah ini. Tidak pernah bertemu Jujur, secara ketika pribadi. diperiksa kami pergi saja, tapi untuk ketemu langsung tidak. Oh, dalam pemeriksaan. Kakak Amos, tentang Iya. pemeriksaan Randy nih selama ini di polisi, yang dikantongi oleh pengacara apa saja nih? BAP misalnya atau apa? Iya, saya kira kalau dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan, Ya. pengacara ini kan sifatnya pasif. Ya, Pasif dalam artian bahwa keberadaan kita itu hanya melakukan tugas pendampingan hukum. Tugas pembelaan hukum itu nanti akan ada di persidangan. minta maaf Kak Randy, bisa ini mic-nya ya supaya bisa. Oke Oke. ya. Jadi sekali lagi bahwa dalam ranah penyelidikan dan penyidikan, pengacara itu bersifat pasif. Pasif dalam artian bahwa kita di sana itu peran kita ialah melakukan pendampingan hukum. Sementara tugas yang lebih berat yaitu pembelaan hukum itu ranahnya di persidangan pengadilan. Sehingga sejauh ini yang bisa kami lakukan sebagai penasihat hukum atau pengacara dari saudara RB ialah kita mendampingi dia pada setiap tahapan pemeriksaan.
Semenjak dia menyerahkan diri pada tanggal 2 Desember, Ya. kita dampingi terus dan kita artinya kita selalu berusaha untuk membantu penyidik mengungkap perkara ini secara terang benderang. Jadi manakala ketika penyidik hubungi, kita juga tidak mau yang formal sekarang. Ya. Jadi selama proses ini berjalan, Kak Novel, karena kita mau barang ini betul-betul terang benderang, sehingga kita tidak mau mempersulit penyidik. Kapan saja diminta penyidik, ketika penyidik merasa perlu untuk memeriksa Randi, untuk kepentingan berdasarkan informasi-informasi yang mereka peroleh dari publik ataupun dari hasil teknik mereka mengungkap perkara ini, mau jam tengah malam, subuh pun mereka telepon, kita siap. Ada pernah subuh Ya, ke kita sana? selalu dampingi sampai jam 4 pagi. Karena kita mulai jam 9, jam 8, kita sampai pagi. Sampai pagi. Pasif di sini misalnya seperti apa? Pengertian Jadi, pasif. pasif Pengacara ini- hanya pasif. Ya. Ya. Pasif ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita di sana hanya untuk mendampingi dia. Jadi dalam proses pemeriksaan itu di tingkat penyidikan itu memang betul semuanya itu merupakan kewenangan penyidik. Jadi kita hanya ada di sana untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan di tingkat penyidikan yang merupakan wewenang polisi, Polri, itu berjalan dengan tetap menghormati hak asasinya. Tidak ada pemeriksaan yang dilakukan intimidasi, Ya. tidak ada kekerasan fisik di situ, tidak ada bentak-bentak, tapi tersangka diberi kebebasan untuk menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami terkait dengan tindak pidana itu. Artinya- Kita hanya ada di samping dia. Jadi begitu. Dan memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal itu ya, Ya, tadi tidak ada tugas kita intimidasi sebenarnya itu kan. itu. Dalam proses penyidikan, Termasuk tidak ada seperti ini kan netizen ya, medsos, Ya. tidak ada juga permainan dan sebagainya. itu semua itu hanya opini ya. Dan kita, saya kira kami berusaha memahami soal empati publik ini sehingga Ya. karena saya coba hibur teman pengacara, saya bilang ini kita berpikir positif saja bahwa ini empati publik. Ya. Sehingga kita harus menerima resiko dicap sana sini merekayasa dan seterusnya. Padahal kalau orang baca ketentuan perundang-undangan, kewenangan pengacara di tingkat penyidikan sangat terbatas. Ya. Hanya datang mendampingi, duduk di samping dia. Ya. Polisi mulai mengambil laptop, mulai BAP. Saudara tersangka sehat. Di luar dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka Randy, pernah ada pertemuan dengan pengacara sendiri begitu di Randy, misalnya Dengan ada siapa? dengan Randy? Oh tidak, Pengacara? sejauh ini Tidak ya, jadi Kita hanya ada seperti yang hanya tadi- pada saat Betul. pemeriksaan. Seperti yang Pak Ketua tadi Tidak bilang, karena pernah kita mengharap. juga Oh ya. biasanya kalau dalam praktek kita rutin bertemu dia manakala ada fakta-fakta yang memang belum terang benderang. Ya. Tapi khusus perkara ini seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa dia sudah menyampaikan semua secara terang benderang. Ya. Bahwa memang sebagai manusia kita pasti bertanya-tanya ini benar tidak ingat. Ya. Kan begitu, itu biasa lah Ya. secara normatif. Tapi bahwa ranahnya untuk menguji itu memang belum saatnya sekarang. Ya. Ranah itu akan ada di persidangan. Soal apakah keterangan atau pengakuan Dari beliau ini ya. benar tidak? Apakah memang benar dia sendiri atau masih ada pelaku lain? Kita tidak bisa memastikan sekarang. Ranah itu akan ada di persidangan. Dan karena itu dan di situ pengacara akan dan berperan disitulah di peran persidangan kita. ya. Dan kita pastikan seperti itu. sekali lagi untuk para netizen semua, para Ya. tribuners, kami perlu tegaskan sebagai pengacara Randy, kita sama sekali tidak punya kepentingan untuk merekayasa kasus ini. Sekali lagi tadi Pak Ketua sampaikan bahwa ini soal persoalan nyawa. Ya. Jadi kita juga tidak mau main. Kasus ini kita ingin dia terang benderang, publik bisa mengakses dan melihat semua secara terang benderang. Kayance terang benderang selama ini, artinya rekonstruksi sudah terjadi, dan apakah memang berarti Randy sudah mengungkapkan terang benderang itu? Tapi sebelum jawab, saya ngomong dulu dengan Tribuners. Tribuners, Anda bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan mungkin mengajukan pertanyaan, pernyataan, dan saran, usul, dan termasuk kritik ya Tribuners. Bagaimana Kayance? Terang benderang. Kalau terang benderang yang saya Iya. maksud itu kan apa yang disampaikan Randi disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, Bukti, yang ya. dimiliki oleh penyidik, bukan dimiliki oleh pihak luar. Ya. Karena ingat bahwa proses ini adalah pro justisia, bukan pro kontra atau provokasi. Ya. Karena yang dibenarkan menurut hukum adalah pro justisia demi hukum, Ya. bukan demi siapa punya ini tidak ada itu. Terang benderang sesuai ya antara Jadi bukti pernyataan yang ada. Randy dan juga dengan bukti yang ada. Ingat Tapi bahwa ketika Randi lakukan pengakuan itu, kalau tidak bersesuaian dengan bukti, pasti polisi punya cara lain. ya. Kebohongan orang akan terungkap ketika diperiksa. Kenapa? Kami sendiri tidak pernah ketika diperiksa, dikasih surat informasikan mau diperiksa, kami sendiri tidak pernah ketemu dan dia. Beliau kan di sel ini, Ya. tidak pernah. Tapi Ya, memang ketika apakah dipanggil, secara ya. hukum itu juga diatur seperti begitu, Kayance? Maksudnya pengacara tidak boleh bertemu Randy Oh, di tidak. luar pemeriksaan? Wajib ketemu klien itu Iya, kapan saja pada saat jam kerja itu. iya, Hanya di sini
kami tegaskan bahwa dia sudah mengakui perbuatannya Sehingga apa yang kami pengacara bahas. tidak ke sana. Ya, Sehingga kakak mereka tidak ke sana lagi, Tidak ke sana. hanya pada saat melulu ketika pada saat Siap. diperiksa ya. ya, ya. Ya. Nah, dia pun ketika diperiksa, dia pun mengaku jujur-jujur. Polisi tidak ada kesulitan sama sekali ketika dia tidak berbelit-belit sama sekali. Apa yang ditanyakan kan pertanyaan penyidik ini pasti pertanyaan berhubungan dengan pemeriksaan saksi-saksi ditanyakan pada yang bersangkutan. GPS, Ya, segala postingan-postingan macam apa itu. Ya. WA segala macam itu yang ditanyakan, tapi itu kan menyangkut dengan materi persidangan, kami tidak bisa membuka hal itu. Nah, kalau ada orang-orang di luar sana berbicara konteks tentang harus dibuka ini, mungkin orang tidak mengerti sidang. Ya. Hukum acara pidana itu bukan seperti itu. Ya, Kak Yance, tadi kan Kak Yance juga mengatakan bahwa keluarga juga awalnya khawatir ya, ketika dalam proses sebelum dia mengaku itu mungkin dia juga tertekan dan sebagainya. Mungkin tadi Kak Yance bilang mungkin keluarga takut dia malah bunuh diri ya. Kalau Kak Yance melihat dalam proses ini, apakah Randy juga butuh kayak pendampingan psikolog gitu? Diperiksa psikolog juga di polisi. Ada? Diperiksa. Pernah ya diperiksa ya? Diperiksa. Sehat-sehat saja? Sehat. Sehat ya? Dia ungkapkan sampai nangis-nangis. Cuma materi seperti apa ya? Ya tidak bisa dibuka Yang di berikut sini. lagi, Ya. kenapa sampai bunuh diri? Sebenarnya bunuh diri itu bagi saya, menurut penilaian saya, Ya. tanggal 29 malam itu. Dia akan mau bunuh diri? Siap. Kenapa? Kenapa? Waktu itu ketika tanggal 27, 28 pulang. Ya. Kan dia jemput korban ini tanggal 27 malam. Iya. 28, 29 sore baru pulang. Oh dia 29 baru 29 pulang. sore baru Oh pulang. iya. Pulang itu istri itu yang marah dia. Oh yang sempat terjadi Rekon, rekonstruksi ada. nah, kalau lihat iya, itu. pada tanggal Menuduh dia pergi selingkuh dengan korban itu. korban ya. Nah, tapi dia bilang dia ngantuk, Ya. segala macam. Sudah masuk ini, tapi tetap dia tidak nyaman soalnya mayat ini ada di BPK. Ya di mobil ya. Iya. Masih, Jadi sudah lari-lari dari sore itu menyendiri di Namosain. ya. Sampai malam dia punya istri WA tidak terbaca, nanti malam dulu baru dia buka. Memang dia di situ dia matikan handphone. Jadi dia buka dulu, ada masuk baru dia istri telepon. Di mana? Pulang sudah. Beta son marah lu lagi. Jadi pulang saya. Dia bilang, sudah lu jangan cari beta di tempat yang jauh. Pernyataan tempat yang jauh akan mengarah ke itu kalau Ira tidak kontak terus, saya yakini itu. Menurut Saat saya. itu dia ya Karena dia bilang tempat yang jauh. tempat yang jauh ya. Dan Menurut mungkin dia saya. juga saat itu dalam keadaan Udah tidak tertekan stabil. ya, tidak stabil. Dia, saya pernah tanya, malam-malam itu tidak nyaman. Nah, Iya. ketika dia mulai mengaku pemeriksaan BAP tanggal 1, habis, tanggal 2, Tanggal 2 malam hampir siang habis itu, dia tidur nyenyak sekali. setelah di BAP. Di BAP. Tapi saat itu kan kakak belum dampingi ya? Polisi sudah tanggal 2 itu dampingi sebagai Oh tersangka. langsung tanda tangannya juga Ya saat kuasa itu? tanggal jam 7 malam itu tanda tangan Ya, kuasa. berapa jam itu dia diperiksa saat itu? Sampai jam 4 Kita sampai dari jam 4 subuh. Dari jam Jadi dari jam 8 malam. jam 8 8 Dari jam malam. 7 kita ke Polda tanda tangan kuasa. Puasa? Kemudian kita penyidik mempersiapkan berkas-berkas untuk pemeriksaan. Sekitar jam 8 kita mulai running sampai jam 4 subuh. Bagaimana kondisi dia saat bercerita tentang kondisi itu? Kalau dia cerita karena dia sudah cerita semua apa yang dia lakukan, rasa lega, rasa nyaman karena tidak kayak dikejar-kejar lagi disuruh ke pengakuan. Karena seorang ketika belum mau pasti Terbeban ya? terbeban. Jadi saya izin. Ya. Waktu itu kan kita berenam hadir di sana waktu pemeriksaan pertama. Tapi waktu itu secara khusus Pak Ketua menugaskan saya dan Pak Benita Opan yang mendampingi di kursi waktu pemeriksaan. Iya. Sehabis pemeriksaan itu, saya sempat tanya sama dia, sama Pak Randi. Gimana Pak Randi? Bilang kakak saya sudah mulai agak rasa tenang. Iya. Dia bilang kenapa tenang? Dia bilang kakak selama ini kurang lebih 3 bulan ini, saya tidur malam tidak bisa. Dimanapun saya berada, biar ruangan yang terang sekalipun, saya merasa dibayang-bayangi, diikuti oleh sosok-sosok yang ada. Ya. Jadi saya bilang Pak Randi itu memang ya entah kita mau percaya tidak, tapi itu memang biasanya begitu. Itu mereka lagi meminta Pak Randi punya pertanggungjawaban. Apalagi, mohon maaf sekali lagi, ini orang dekatnya Pak Randi. Sehingga syukurlah hari ini Pak Randi sudah menceritakan semua. Lalu waktu itu saya selipkan satu pesan. Saya bilang Pak Randi, yang tadi Pak Randi sudah bilang itu kita berharap sebagai tim penasihat hukum, pengacaranya Pak Randi, kalau masih ada peristiwa, masih ada fakta lain yang Pak Randi belum sempat ceritakan, tolong diungkapkan kepada kita. Kita mau barang ini terang benerang,
Bahwa sekali lagi ketika Pak Randi betul-betul melepaskan semua, menceritakan semua beban ini, saya yakin Pak Randi akan tidur dengan tenang. Secara batin dan sikap ini bisa siap untuk menghadapi proses hukum. Karena semuanya sudah terang benderang, sudah diungkapkan secara jujur dan transparan. Dia bilang, kakak saya sumpah ini sudah yang saya. Itu. Jadi artinya ada juga permintaan ya dari penasihat Kita minta hukum untuk ungkap. kamu ungkap semua ya. Kita minta. Ya. Setiap ada kesempatan kita bersama selalu kita minta. Ya. Tapi dipastikan bahwa Randi juga tidak ada tekanan dari siapapun, Tidak ada tekanan. tidak ada tekanan Tidak dari ada. siapapun. Ya. Beri kebebasan dia untuk menceritakan apa yang dialami, Ya. apa yang dilakukan. Pak Yance, menjadi pendamping dari seorang tersangka Ya, kasus kematian ini banyak dibully kan? ya, ya. Pro kontra banyak ya. Bagaimana, sempat dibully Pak Yance? Kalau kita itu profesi pengacara siap dibully dan Ya. siap menerima pujian. Bagi saya nyantai aja. Ya. Gitu aja kok repot. Sampai keluarga juga kena? Keluarga saya tidak pernah menanyakan saya. Saya juga malas baca komen-komen karena saya tahu mereka tidak mengerti hukum. Buat kami ngapain baca hal-hal yang tidak benar? Ya, kalau Kak Ya, Amos? waktu awal setelah tanggal 2 kita terima kuasa ini, ya, ya sekitar 2 hari atau 3 hari ke depan kemudian reaksi publik itu muncul, dan saya termasuk Ya. salah satu anggota tim PH yang pertama kali dibully. Seperti apa dibully? ya mereka mulai mengkaitkan, karena mohon maaf Ibu Novel, bahwa Ya. saya ini juga dulunya sebelum jadi advokat ini kan saya juga aktivis, sama seperti ya pejuang-pejuang kemanusiaan Ya, ini. yang teriak-teriak, yang harus aksi damai ya. Bu Novel, saya dulu sempat menjadi ketua GMK Kupang, sehingga saya berusaha memahami bahwa ada banyak orang yang mungkin saat ini belum bisa memisahkan antara profesi saya hari ini dengan profesi saya sebelumnya. Tetapi mereka tidak bisa kemudian secara menggeneralisir bahwa seolah karena saya sudah berubah profesi lalu tujuan yang hal-hal yang prinsip kebenaran itu mereka pikir kita abaikan. Tidak juga. Justru sekarang ini dalam peran kita dalam sebagai penasihat hukum dan Randi, justru kita lagi berusaha mengungkap kebenaran ini dan keadilan seterang-terangan. Dan yang pasti kalau kita bisa ungkap ini terang benderang, keadilan dan kebenaran bukan hanya milik Randi, tapi juga itu dengan sendirinya milik korban. Karena semuanya terang benderang. Dan itu yang kita saat ini terus pegang, komitmen sebagai penasihat hukum, ya istilahnya yang tadi serba-serbinya ada. Ya. Dibully sana sini itu sudah resiko pekerjaan, tapi sekali lagi lewat ini juga saya mohon izin Kakak Novel, saya sampaikan ke para tribuners bahwa sebagai advokat itu yang saat ini kita laksanakan ini sebenarnya adalah perintah undang-undang. Ya, pasal 54 sampai 55, 56 KUHP itu menjelaskan, tadi sempat singgung Pak Ketua, bahwa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ancaman 5 tahun ke atas itu wajib didampingi advokat. Dan disitulah peran kita. Tapi sekali lagi bahwa keberadaan kita di sana tidak dalam konteks merekayasa kasus, membenarkan perbuatan yang jahat, tidak. Justru sekarang kita selalu menyarankan dia, Pak Andi, di dalam sel sekalipun tetaplah buka hati minta pengampunan kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu yang paling penting, supaya kalau pengampunan itu ada, Pak Randi bisa dengan sendirinya, dengan bebas tanpa beban bisa mengikuti proses. Dan seperti Kak Kak Amos tadi mengatakan ya, bahwa peran pengacara akan maksimal ketika di ruang persidangan nanti ya. Betul. Dan di situ baru akan terungkap. Apakah juga bisa nanti di sana juga terungkap ada tersangka lain? Iya, jadi soal nanti di fakta persidangan akan ada banyak sekali kemungkinan gitu. Bisa juga ada kemungkinan tersangka baru seperti Kakak bilang. Bisa juga ada kemungkinan ada bukti-bukti yang ada ternyata tidak relevan dengan tindak pidana yang ada. Segala sesuatu bisa terbuka di situ karena segala rangkaian proses penyidikan penuntutan ini endingnya akan diuji di proses persidangan. Benar tidaknya. Dan segala kemungkinan juga akan terjadi di sana. Makanya kenapa Kak Novel dan Tribuners kita memilih untuk tidak mau berkomentar saat ini sebagai penasihat hukum. Kenapa? Karena misalkan banyak opini muncul. Pertama sekali kita dampingi Pak Randi, opini yang muncul adalah Pak Randi tidak tahu bawa mobil. Tidak mungkin dia pelaku sendiri. Benar. Banyak. Ternyata apa? Bukti yang dimiliki penyidik, fakta hukum yang ada ialah Pak Randi ini bisa bawa mobil. Lalu untuk mendukung bahwa dia bisa bawa mobil itu apa faktanya? Dia terdaftar sebagai sopir Grab. Memiliki lisensi SIM. Bagaimana? Nah itu yang memang opini banyak ya. Opini ini kan banyak ke sana kemari, Novel. Tapi kami berharap sebagai penasihat hukum kami hanya akan ada pada ranah-ranah materi hukum dan seterusnya. Kami tidak mau menanggapi yang opini-opini karena kita
Ya namanya juga banyak manusia, banyak kepala, banyak pemikiran, empati yang ada, sehingga poin kami adalah kami akan tunggu di persidangan. Di dalam proses penyidikan penuntutan ini kewenangan sepenuhnya ada pada penyidik. Kalaupun ada yang merasa tidak puas, silakan mengambil langkah bertemu penyidik. Makanya kami selalu sarankan bahwa kalau misalkan hari ini ada banyak opini bilang alat bukti ini kurang, ada pelaku 3, ada pelaku 5, ada usuk, ada balok, dan seterusnya, kan banyak opini di medsos kalau kita baca. Sebagai penasihat hukum kita santai-santai aja. Silakan barang-barang itu netizen ataupun tribuners yang punya data itu silakan berkoordinasi dengan penyidik. Kenapa? Karena memang di ruang penyidikan ini kami tidak punya kewenangan sama sekali. Baik. Terbatas kita ini. Baik. Kita sepenuhnya percaya kepada penyidik untuk silakan memproses. Nanti kami akan Dan uji. kewenangan itu memang ada di penyidik ya, penyidik. untuk menguji apakah itu benar atau tidak barang-barang yang dikatakan adalah barang bukti atau alat bukti itu ya. Nanti apa yang diproses oleh penyidik itu akan kami uji di persidangan. Kami akan lihat benar tidak usuk itu dipakai oleh klien tersangka kami, ini, dan seterusnya, itu gitu. Tapi kalau sekarang belum bisa kita Baik. apakan. Kak Yance mengatakan juga tadi di awal bahwa tersangka Randy yang awalnya mau datang untuk meminta pendampingan sebagai saksi ya, untuk didampingi, sudah menceritakan semuanya kepada Kak Yance ya tentang peristiwa yang terjadi ketika itu. Dia ketika minta saya untuk dampingi kalau ada panggilan lagi mendampingi dia, itu hanya mendampingi dia karena dia hanya menyatakan juga bukan dia. Bukan dia. Hanya itu. Ketika yang tanggal 2 yang sebelum mau ke Datang polisi itu yang dia mengaku. Nah, Ya. ketika keterangannya dalam pengakuan tanggal 2 pagi ya sebelum serahkan diri, apakah sesuai dengan keterangannya di polisi? Sesuai semua atau ada tambahan atau ada yang dikurangi? Dia ngaku itu kan hanya secara garis besar. Ya. Tapi terperinci ketika dalam BAP juga kami tahu ternyata gini. Ternyata seperti itu ya. Dan dalam rekonstruksi kemarin penyesuaiannya kalau sama rekonstruksi tidak? ada 2 rekon, ada pra dan rekon. Ya. Nah, menurut pemahaman saya selaku ketua tim, saya juga merasa pasti, dan saya juga tidak yakini bahwa mana mungkin dia lakukan pembunuhan di dalam mobil sekecil itu. Oh, sempat ada juga. Saya punya dugaan itu. Penyidik pun ketika diperiksa, dia punya, saya yakin dugaan itu. Makanya pra menurut saya, pra itu menurut saya itu penyesuaian apakah nanti pra dengan pra apa rekon. Pra dengan rekon itu ternyata tidak ada beda apapun. Tapi juga sempat polemik nih Kak Yance tentang prarekon itu yang dilakukan di tempat terbuka, sementara beberapa pihak mengatakan bahwa ketika pra dilakukan intern dong, jangan dilakukan di publik. Mungkin ada apa hukumnya? Kalau bagi saya itu kan rekon pra itu kan merujuk kepada peraturan Kapolri kalau tidak salah. Itu kewenangan penyidik. Karena itu membuat terang tindak pidana itu. Karena dia menyampaikan sesuai dengan bukti, dia jangan sampai tidak sesuai. Nah, itu kesesuaian lakukan pra atau rekonstruksi itu untuk supaya menyelesaikan benar atau tidak benar dia yang pelaku atau tidak. Jangan sampai masih ada pelaku lain. Kak Amos mau tambahkan tentang pra itu, katanya harus intern, jangan di tempat terbuka begitu kalau masih pra. Sebenarnya begini, ini kan opini ini kan banyak. Ada banyak orang yang justru ketika pra dan rekon kemarin jalan sudah terang benderang, orang bilang, loh itu caranya begitu, kayak dihalang-halangi ada yang nah ini jadi kita juga bingung sebenarnya. Tapi sebenarnya secara prinsip tadi sempat digariskan oleh Pak Ketua bahwa prarekon itu kalau memang dalam pengamatan kami juga kaget itu kenapa penyidik kemudian mengambil sikap ada pra dan rekon. Tapi kemudian ketika kita coba diskusi tim, saya bilang ya itu kemungkinan besar itu strategi penyidik untuk memastikan nih apakah di pra ini dan rekon ini yang dipraktekkan oleh saudara RB ini sama tidak? Sama sih. Bukan karena seperti opini ya, ini bukan mau menyesuaikan ini mau melatih tersangka nih. Opininya ini mau melatih tersangka. Kak Nokul bayangkan, ini adegan yang dipraktekkan itu sekitar 30-an adegan. Saya membayangkan saya sempat bilang teman ini kalau, mohon maaf ini keren kita, saya bilang kalau memang ada yang masih belum jelas pasti akan terbukti di rekon. Karena rekon itu kan disuruh mempraktekkan. Ada tidak yang berbeda ketika dalam rekon? Tidak ada. Bahkan itu yang tadi saya sempat bilang. Waktu yang paling unik itu kan kita dalam tim kita bilang ini kalau memang betul bukan dia, pasti akan ada yang keseleo. Ada yang keseleo. Ini 34 adegan Kak. Kalau seperti opini masyarakat bahwa ini ada skenario. 24 bukan 3, 24 di belakang. 24 adegan. Ada sutradara di belakang yang menyetel. Pasti akan ada yang keseleo di salah satu ini pasti akan ada. Tidak ada sama sekali. Bahwa semua ketika berjalan sesuai dengan
Tapi ada yang diprotes tersangka Randy Tidak ketika ada. dalam Justru, rekon? oh, ya ada. Heeh. Yang ada itu maksudnya waktu di rekon di TKP, Iya. TKP Penkas. Yang waktu disuruh mempraktekkan bagaimana waktu adegan penguburan Ya. korban. Jadi waktu itu kan oleh polisinya lubangnya di sini, Kak. Ya. Lubang kita umpamakan di sini. Ya. Mobilnya itu ketika dia mundur mobil ke belakang untuk mau persiapan penguburan, dia pasang mobilnya agak sedikit. Oh. Sedikit sih. Oleh penyidik diminta dia luruskan mobilnya harus Oh, lurus begini. penyidik minta dia luruskan mobil. Lurus. Ya. Dia bilang tidak, Pak. Saya Ya, buat justru begini dulu. proses. Oh, Tidak, Pak. iya. Saya yang tahu waktu itu. Waktu saya bawa mobil untuk mau kubur, memang saya mobilnya tidak lurus dengan lubangnya. Saya miring sedikit. Apa artinya? Dari situ menambah keyakinan kita bahwa ya artinya memang kebenaran ini kita tidak tahu. Tapi yang pasti sejauh yang kita lihat berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada, memang seperti itu. Dan saat itu juga berarti peran pengacara juga di situ ya. Iya. Ketika Randy menolak rekonstruksi yang tidak sesuai, dia pasti akan protes di Kalau- situ dan pengacara bisa ini ya. Terjadi Bisa ya? perdebatan ketika Iya. itu karena Iya. bagi saya diintervensi oleh kuasa daripada korban. Mengatur-ngatur tentang pra. Sementara pra itu kan berhubungan dengan reka ulang, berhubungan dengan BAP ya ada sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Nah, sampai-sampai ada pengacara dari korban ambil pita harus pasang di situ mobil datang parkir di situ dia langkah gini itu yang saya keberatan. Oh, Saya harusnya keberatan. penyidik ya. Ya, Mm-mm. saya minta di penyidik sebenarnya rekonstruksi ini demi kepentingan penyidik atau demi kepentingan korban. Ya. Dan yang penyidik mewakili ini kan korban untuk membuat terang perkara Terang ini. perkara. Ya. Nah, tapi kalau sudah lakukan ini berarti dia tidak memahami hukum acara. Saya protes ketika itu. Langsung ada dari ibu jaksa bilang, biar saja Pak mereka catat di situ, mereka yang buat dakwaan. Nah waktu itu saya keberatan, saya bilang penyidik, kalau masih tetap ikuti dengan cara mereka, saya minta Randy tidak lakukan adegan Ya. rekonstruksi, biar diganti oleh penyidik. Coba penyidik tidak mau, kami juga tidak akan mengikuti cara mereka, begitu. Jadi waktu itu kami hanya protes ketika itu tentang masalah itu. Kak Yance, peran penasihat hukum juga untuk tersangka kan tidak hanya mendampingi tersangka ketika diperiksa ya, mungkin kan di luar bisa ya 1 kali 24 jam bisa mendampingi. Tadi kan Kak Yance bilang tersangka Randy juga sudah mengakui ini. Tapi ada tidak kecurigaan bahwa mungkin saja dia berbohong dan sebagainya sehingga perlu pengacara datang menengoknya di luar pemeriksaan itu? Kalau pada saat dia diperiksa psikolog, Ya. itu ditanya itu lebih mendalam sampai dia nangis-nangis, membuat saya lebih berkeyakinan bahwa memang cuma dia. Cuma tergantung kepada penyidik menentukan bukti. Kalau ada bukti-bukti mengarah pada orang ya silakan. Tapi sejauh ini Kalau bagi saya ini dia sendiri. Pelaku tunggal? Kalau bagi saya, ketika rekonstruksi, kalau orang memahami betul tentang rekon itu, dia mengamati benar, pasti cuma satu orang. Dan pengamatan juga Kak Yance selama ini 1 bulan mendampingi Randy ini, apakah ini memang seketika dia membunuh atau memang ini ada perencanaan terlebih dahulu oleh Randy? Kalau itu materi, saya tidak Itu mau materi ya? Oke, Saya baik. tidak mau. Baik. Kak Amos, kita lihat dulu ya, ada beberapa pertanyaan Siap. dari Leli Buga. Kakak wartawan coba tanya kalau kena kasus ini di saudarinya, apa dia juga anggap kasus biasa? Pak Yance. Saya nyatakan biasa gini, Ya. proses itu sebenarnya biasa. Kalau netizen yang buat ini berarti proses sudah selesai. Bukan berarti biasa terus Pembunuhan membenarkan itu pembunuhan. biasa. Ya. Jadi coba tanggapi yang benar. Jangan karena dia dimasukkan otak dengan bahasa-bahasa luar tentang ada bukti balok seperti disampaikan teman. Ya. Terus membenarkan bukti. Ingat bahwa bukti itu ada hanya cuma di penyidik. Artinya Kak Yance maksudkan di sini bahwa pembunuhan itu bukan hal biasa, Bukan hal tapi biasa. prosesnya. Prosesnya sebenarnya biasa. Kalau tidak di ini, kalau tidak di ini bicarakan sudah P21. Karena berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki penyidik dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan pelaku, udah bersesuaian. Apakah masuk perencanaan, masuk 338, 351 itu ranah persidangan, bukan ranah dalam Oke. forum. Ini ada lagi dari Bang Yeri.
Ya, kalau percakapan ada di situ, nah kerjasama dengan pihak Telkomsel sudah biar bongkar percakapan dari 1 minggu sebelum korban hilang. Mau menjawab Kakak Yes atau Enis? Kalau percakapan sebelum korban hilang, Ya, waktu itu siapa yang melapor? Ya. Kan polisi melakukan penyidikan kalau ada laporan. ya. 3 bulan hilang saja tidak ada keluarga melapor. Kan gitu. Mau membuka berdasarkan pada permintaan penyidik. Siapa yang melapor di situ? Tidak ada yang melapor. Iya. Kak Amos mau menambahkan soal 340 perencanaan? Saya kira kalau soal unsur-unsur tindak pidana ini kan semua kita sudah banyak, saya kira Poskupang juga, Tribuners juga sudah banyak ahli yang sempat diundang. Saya lihat Dr. Simplicius Asa, Dr. Ya. Pak Didi Manafe. Sebenarnya udah terang benerang bahwa ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan di situ. Yang paling spesifik membedakan antara 338 dan 340 itu adalah soal ada jeda waktu untuk orang bisa memutuskan sesuatu. Apakah memilih melakukan atau tidak melakukan. Ya. Itu kan sebenarnya unsur yang paling spesifik. Yang membedakan antara 338 dan 340. Tapi terkait dengan materinya kami mohon maaf belum bisa berkomentar. Oh, ya. Karena nanti di ranah persidangan kita akan uji semua. Ya pada prinsipnya kami tetap menghargai apapun yang ditetapkan penyidik terhadap pasal yang ditetapkan penyidik terhadap klien kami, kita tetap hargai, tapi nanti di persidangan kita akan uji semua. Dan kita juga berharap persidangan terutama majelis hakim yang nanti akan memimpin ini, kita berharap benar agar jangan sampai peradilan ini kemudian tidak menjadi independen. Dalam artian kita sangat menaruh harap pada pengadilan nanti ke depan untuk bisa mengadili ini berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada, bukan berdasarkan tekanan masyarakat ataupun tekanan publik. Bahwa kita berempati, semua kita berempati terhadap proses ini, terhadap tragedi kemanusiaan. Tapi yang namanya proses hukum, dia menitik beratkan pada adanya fakta hukum dan alat bukti yang sah. Sehingga itu kita berharap itu ada, kita bisa jumpai di proses persidangan nanti. Terhadap kayu yang diinformasikan bahwa juga menjadi alat bukti ya yang digunakan tersangka Randy dalam kasus kematian ini, bagaimana nih menurut Kak Yance? Kayu. Iya. Kalau kayu itu saya kayu. sudah mendengar, tapi Ya. di penyidik tidak pernah ada kayu. Tidak ada ya. Jadi kalau ada kayu itu mungkin dia juga mengetahui tentang perbuatan pidana atau dia juga bagian dari perencana dan pembunuhan. Ingat, suatu perbuatan pidana yang bisa melakukan penyidikan adalah penyidik kepolisian. Ya. Tidak ada LSM atau LBH untuk lakukan penyidikan. Kalau memang ada barang itu, minta kepada penyidik untuk lakukan penyitaan atau Menyerahkan ya. Tapi Menyerahkan penyerahan ke sana. pun harus prosedur. Barang itu misalnya letak di sana, terus kau pergi untuk ambil serahkan, itu menghilang kualitas daripada bukti. Jadi tetap harus Jadi ada tidak di tangan serta-merta bahwa barang dia pegang di tangan, itu bohong bagi saya. Itu bohong itu. Karena bukti-bukti itu harus TKP. Bukan bukti-bukti, bukan bawa ke rumah. Seperti itu ya. Berarti sudah bisa mengaburkan dan sebagainya. Iya. Mungkin ada dugaan seperti itu ya. Iya. Kak Amos, satu lagi tentang tas. Ini ramai nih. Tas dan minta maaf tali BH seperti begitu. Bagaimana komentarnya? Jadi kita sekali lagi begini, kalau dalam proses peradilan hukum pidana itu ada satu adagium yang sangat kental yang orang-orang hukum itu selalu pegang, bahwa di dalam hukum pidana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Ya, artinya apa? Ketika orang menanggapi foto-foto yang ada, kita sebenarnya tidak persoalkan, tapi yang paling penting adalah siapa yang punya kewenangan menilai. Kalau kita sudah bicara proses hukum, siapa yang berkewenangan menilai bahwa itu tali BH, mohon maaf, atau tas. Ini kan harus ada orang yang berkompeten yang menilai itu kan. Ya. Kita yang masyarakat biasa, ini boleh beropini, tapi kalau mau ini terang benderang, diserahkan pada orang yang berkompeten untuk menilai. Sekali lagi sebagai penasihat hukum, kita sangat welcome, kita sangat terbuka untuk barang ini diproses sesuai hukum, tapi kita juga tidak mau opini-opini liar kemana-kemari. Tidak boleh. Kalau memang ada fakta itu silakan diuji, lembaga berarti diminta penyidik untuk menelusuri lewat ahli yang berkompeten menjelaskan. Karena sebenarnya tanpa itu pun juga berdasarkan hasil otopsi yang ada Kak, kan nanti kita akan uji itu di persidangan sebenarnya. Sehingga kita berharap semua kita bisa bersabar, karena proses hukum ini proses yang panjang dan sangat perlu kehati-hatian di situ. Kenapa? Karena kehati-hatian ini berkaitan dengan hak asasi di situ. Sehingga proses hukum pidana selalu dibilang dalam
orang-orang hukum bahwa proses pidana itu proses yang paling buruk. Dalam artian kan dia sering disebut ultimum remedium sebenarnya. Ya. Upaya terakhir dalam sebuah proses hukum. Karena itu dia menyangkut dengan akan perenggutan kebebasan orang, sehingga perlu kehati-hatian di situ. Iya. Sehingga sekali lagi kalau soal itu apakah opini itu tas atau lebih, kami tidak mau komentar saat itu. Tapi kami mempersilahkan semua untuk terbuka nanti di persidangan. Silakan nanti lewat ahlinya jaksa akan dihadirkan dan kita akan sama-sama uji di situ. Kita dengar pendapat ahli, orang yang berkompeten untuk menjelaskan hasil otopsi Tentang itu. Apakah ini tali BH, tali tas atau apa? Ya. Kan banyak opini kemarin. Sebutlah ada opini bilang ini jari putus dan seterusnya. Kan kita sendiri saja belum bisa, takut berkomentar Kak maksudnya. Kenapa? Karena kita berkomentar ini sementara kita tidak punya kewenangan untuk menilai barang itu. Apakah jari putus ini karena mohon maaf jasadnya mengurai ataukah karena akibat kekerasan? Pun demikian yang hasil otopsi yang sempat beredar di opini-opini. Kekerasan benda tumpul. Apakah benda tumpul itu karena penganiayaan ataukah benturan di mobil waktu dicekik? Itu kan kemarin waktu rekod kan dipraktekkan semua bahwa Dan sekali lagi itu akan diuji di persidangan ya. Akan diuji Makanya persidangan. mohon maaf sebagai penasihat hukum tersangka, kita mohon maaf untuk semua tribuners. Mungkin hari ini kita tidak bisa membuka semua materi. Tapi yang kita ingin bahwa ada pencerahan hukum bagi masyarakat. Yang kedua, mari kita bersabar untuk menantikan proses hukum terang benerang di persidangan. Dan rekonstruksi juga berkesesuaian ya dengan BAP dari Randy ya. Dari tersangka Semua Randy ya. sesuai apa yang dikatakan. Karena dalam BAP yang termuat itu kan, BAP tersangka itu pasti sudah meramu dari semua saksi, semua bukti baru ditanyakan. Karena penilaian kita itu bahwa barang ini ada tidak ada itu ketika penyidik menanyakan Randy, karena pertanyaan itu berhubungan dengan bukti, tidak mungkin keluar dari bukti. Ada lagi nih, ini hanya pernyataan ya dari Fanny Gabriel. Bukannya pengacara itu mendampingi klien, kenapa tidak pernah ketemu klien pada saat dia di sel? Kasus biasa berarti menghilangkan 2 nyawa sekaligus itu adalah kasus biasa ya Pak pengacara? Mungkin bisa dijawab ulang ya. Tadi saya sudah bilang, saya bilang biasa itu prosesnya sebenarnya proses biasa. Menghilangkan nyawa itu luar biasa. Nah, tadi saya sudah bilang, dan juga bilang dia harusnya kan mendampingi, dia jangan atok kami. Ini kan kami pun kewenangan juga mau bertemu, tidak itu urusan kami. Tapi dirasa cukup ya, tidak perlu bertemu di luar pemeriksaan. Dia sudah mengakui sudah jelas-jelas apa yang dibicarakan di situ. Mau nipu-nipu orang. Ini dari Nyong Black Sweet. Istri WA. Terus kenapa tadi Bapak dengan penuh percaya diri bilang kalau dia tidak pakai FB dan WA? Pak ngomongnya ngawur sekali ya. Coba. Dia lebih ngawur. Saya jelaskan ketika dia datang di saya mencoba mencari tahu benar tidak dia. Saya tanyakan kepada tersangka, bukan kepada istrinya atau siapa. Jadi dia lebih ngawur ketika mendengar dia tidak perhatikan ngawur dia itu. Ina Mas Neno, 2 nyawa dibunuh dengan cara tidak manusiawi loh Pak. Gimana sih Pak? Itu biasa-biasa. Coba kalau anak perempuannya Bapak atau keponakan atau keluarga dekat, apakah Bapak pengacara masih bilang biasa-biasa saja? Sudah dijawab, ya. Oke. Kasus ini malah lebih sadis daripada kasus Subang dan kasus Angelin. Bagaimana tentang sadis kita ngomong ini? Kalau berbicara sadis berarti bermulai dari perbuatan. Ya. Apa yang memulai sehingga terjadi barang itu. Mereka tahu komunikasi bagaimana sehingga terjadi pembunuhan itu. Tapi tetap tidak bisa dibenarkan pembunuhan itu. Ya. Itu saja. Kedua, berarti, menyangkut dengan masalah kami sebagai pengacara tentang masalah nyawa. Ingat, saya anak saja meninggal. Saya mengalami peristiwa iman saya. Peristiwa iman. Ketika saya disumpah anak saya meninggal, itu di Rote. Makanya ketika siapapun datang, sampai saat ini saya lakukan pembelaan atau pendampingan hukum kepada siapapun kasus benar saya. Kalau salah, saya tidak. Tapi bukan dalam konteks Randy, karena dia mengaku, maka di situ saya ada. Kalau dia tidak mengaku, saya juga tidak mau. Itu. Tapi artinya bisa dipastikan ya bahwa tim pengacara ini hanya memang akan mendampingi untuk hak-hak tersangka bisa berjalan dengan baik, tidak ada neko-neko, kerjasama dan sebagainya ya kayak orang mengakui neko apa yang neko di situ. Kalau orang sudah mengakui perbuatannya. Kalau perbuatan itu berbohong itu kecuali ada orang lain yang lakukan terus dia lakukan pengakuan untuk dia menyelamatkan orang, mungkin di situ. Titiknya di situ. Tapi persoalannya yang bukti yang dikumpulkan penyidik semua bersesuaian.
Itu bukti berbicara konteks penyelidikan suatu tindak pidana harus bermulai dari bukti. Tanpa berangkat dari bukti tidak mungkin polisi lakukan penetapan seorang jadi tersangka. Polisi juga punya keahlian dalam masalah itu. Kak Amos mau tambahkan? Iya, jadi saya kira proses penyidikan itu kan melewati tahapan, kalau sesuai Perkapri tentang manajemen penyidikan itu kan tahapan sangat ketat. Nanti mungkin para tribuners juga bisa membaca tahapan untuk mulai dari menggali saksi, melakukan klarifikasi keterangan sampai dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak main-main itu, Pak Novel. Itu proses sangat ketat, dan memang yang tadi disinggung oleh Pak Ketua itu harus berdasarkan 2 alat bukti minimum. Nah, ini yang kita berharap bahwa sekalipun memang kita beropini, tapi semua itu harus dibingkai dalam sebuah ranah hukum, prosedur hukum yang berlaku. Itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita masih punya kecurigaan, kekhawatiran, informasi, data yang lain, silakan, monggo dibawa ke penyidik. Dibawa ke penyidik, dikoordinasikan. Pak penyidik, ini saya punya informasi, ini ada 3 orang ini saya curiga nih Pak polisi. Oh, ini ada 5 orang saya duga nih Pak polisi. Usuk ini Pak polisi saya duga ini dipakai nih. Bawa, kan semua orang dalam hukum itu diatur. Semua orang yang mengetahui sebuah peristiwa tindak pidana berkewajiban untuk menceritakan atau menyampaikan informasi itu pada pihak bukan berwenang. berdebat di medsos ya. Bukan berdebat di medsos, itu bukan tempatnya, Kak. Ini juga sekaligus pencerahan hukum para tribunal. Ya, baik. Dari Yebelita, ya memang dia yang kubur, makanya dia sangat tahu bagaimana cara dia parkir mobil. Lalu kepala korban retak itu asalnya dari mana? Terus hasil otopsinya bagaimana? Randi awal datang ngakunya bukan dia kok, tiba-tiba dia jadi tersangka tunggal berkelit saja. Ini dari Yebelita. Kayance bisa. Oh, itu kan pendapat dia. Iya. Tapi kalau dia pada posisi pengacara, dia seorang dia juga seorang pengacara dan lakukan pendampingan, pasti dia paham tentang proses. Tapi karena dia bukan seorang sarjana hukum dan dia tidak mengerti proses hukum seperti apa, maka dia bertanya seperti itu. Jawabannya. Ya. Pak, Ya, kalau saya sih Kak Novel sudah memang belum banyak punya pengalaman mendampingi kasus pembunuhan ya. ya. Paling tidak baru 4 kasus pembunuhan yang saya tangani. Satu di Rote itu yang mirip begini memang. Itu kasus penembakan di desa di Oebela. Motifnya juga cinta segitiga. Nah, yang rumitnya di situ sebenarnya dari 3 pelaku yang sekarang ini sudah menjalani hukuman. Awalnya itu salah satu pelaku pria yang memiliki hubungan terlarang dengan klien saya yang ibu ini. Itu dia tidak mau mengaku juga seperti yang tadi ditanyakan oleh Nelson. Setelah kita kejar ternyata memang awalnya itu kan dia masih rada ragu-ragu dan takut untuk menyampaikan itu secara terbuka. Sehingga kalau soal itu memang itu biasa lah, kalau kita biasa menampingi ini kan ada ranah di mana orang pribadi orang itu kan berbeda-beda. Ada yang masuk ketika dia buat, dia langsung bawa secara terang, serahkan diri dan menceritakan sebenarnya. Jadi saya juga mau memberi pencerahan bahwa proses penyerahan diri itu bukan sesuatu yang negatif. Ini berkembang di medsos itu, banyak orang menilai bahwa penyerahan diri dari klien kami RB itu bernuansa negatif, seolah by design. Padahal tidak. Kita banyak membaca berita kasus pembunuhan itu, banyak orang pelakunya habis serahkan diri. Kadang 2-3 bulan kemudian setelah dia sudah siap secara psikis, dia datang diceritakan. Itu hal yang biasa. Tapi bahwa sekali lagi yang kita inginkan ialah proses hukum terhadap perkara ini berjalan terang benderang. Alat bukti pun yang ada mesti terang benderang, tidak atas dasar opini semata, tapi semuanya itu harus bisa diverifikasi, memenuhi syarat-syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, Kak Yance dan Kak Amos ini sudah mau tiba di penghujung acara nih. Kak Amos duluan deh, bagaimana nih harapannya Kak Amos untuk para netizen? Harapan saya yang pertama untuk para tribuners, kami mohon dukungan dan kepercayaan bersama. Proses ini tidak mudah, bahwa kita sebagai penasihat hukum dari RB pun kita tetap ada pada ranah di mana kebenaran keadilan harus ditegakkan. Adagium kita di orang hukum sama, fiat justitia ruat coelum. Tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh. Artinya bahwa kami berharap juga para tribuners kemudian tidak setiap saat menjustifikasi kami yang negatif, sekalipun secara batinnya kami sudah sanksi ya bahwa ini bagian risiko pekerjaan. Tapi mari kita berpikir secara jernih, mendudukkan ini dalam rule of peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga betul-betul proses hukum ini bisa berdampak pada semua.
memiliki kepastian hukum, keadilan hukum, dan juga kemanfaatan hukum. Dan yang terakhir, saya juga dari tempat ini, Kak Novel, menyampaikan empati dan turut berduka yang mendalam kepada keluarga dari almarhum Astrid Manafe dan juga Lael Makabe. Secara pribadi, atas nama keluarga dan juga sebagai bagian dari tim penasihat hukum, kita juga merasakan duka yang mendalam. Tetapi dalam bagian kerangka sebagai tanggung jawab profesi, menjalankan profesi ini, kita tetap berpegang teguh pada aturan yang ada, dan yang pasti tujuan kita sama. Walaupun kita ada di pengacara, sebagai pengacara tersangka, tapi yang perlu diingat bahwa advokat atau pengacara itu tidak identik dengan klien. Artinya apa? Bahwa kalau kliennya pembunuh, kemudian kita juga ikut dicap sebagai pembunuh, ini tidak seperti itu. Bahwa kita ada di situ hanya semata-mata untuk mendampingi dan memastikan hak hukum seorang tersangka, seorang terdakwa itu tetap terjaga, karena itu sudah diwajibkan dalam peraturan perundangan. Tapi secara kemanusiaan kita tetap berempati. Jadi kita berdoa sama-sama proses ini bisa terang-benderang, keadilan bisa dimiliki oleh semua pihak, korban maupun juga tersangka. Mungkin itu, Kak. Kak Yance untuk netizen. Kalau saya selaku ketua tim untuk menyangkut persoalan ini, saya rasa percayakan semua kepada polisi. Dan menyangkut dengan isu-isu ada balok, ada tersangka lain, kalau memang ada netizen atau ada dari pihak-pihak lain memiliki bukti itu, disampaikan kepada penyidik. Karena penyidiklah sesuai dengan undang-undang, dialah yang mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, BAP, proses segala macam itu dalam sidang melalui jaksa penuntut umum. Nah, dengan demikian, maka kami tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman di luar yang menyampaikan ada bukti ini kan pro justisia, bukan provokasi atau pro kontra. Karena pro justisia ada hanya di penyidik, bukan ada di mana-mana, ada cuma di penyidik. Oleh karena itu, saya minta kalau memang ada bukti lain yang disimpan, tolong dibawa ke penyidik supaya jangan membuat kasus ini jadi rumit. Karena kasus sebenarnya sederhana, karena sudah dilakukan pengakuan, bukti-bukti sudah selesai, maka sebenarnya sudah selesai. Cuma karena begitu tekanan-tekanan, segala macam mengakibatkan proses ini agak terlambat. Padahal sudah berjalan sebenarnya normal. Oleh karena itu ya, mungkin harapan saya, kerjasama dari pihak-pihak di luar sana yang pegang bukti, bawalah ke penyidik. Inti situ. Dan menyangkut dengan ucapan bela sungkawa, teman saya sudah sampaikan, kami sebagai pengacara dari awal, kami juga sudah merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Cuma ya, profesi kami untuk melakukan hal ini. Bukan berarti membenarkan perbuatan daripada tersangka. Mungkin itu saja. Kak Yance, tapi selama ini benar ya, tim pengacara tidak ada tekanan dari siapapun ya? Kami sudah disumpah dan tidak ada satupun bisa menekan kami. Itu komitmen, tidak ada. Baik ancaman maupun upaya kerjasama apapun ya? berbicara tentang pengungkapan satu kebenaran. Ini kan ungkap dia ini, yang ungkap ini kita, ini untuk menyerahkan diri segala macam, ungkap kasus ini jadi terang, mendukung kepolisian, itu juga dari kami pengacara bagaimana bicarakan ketika datang, mengakui, itu kan dari kami juga. Berarti kami minta supaya kasus terungkap kan gitu. Dan hingga saat ini tim pengacara masih mempercayai tersangka akan kejujurannya? Kalau berdasarkan kita konteks pidana kita bicara tentang bukti. Bukti, ya. Ketika pengakuan dia dihubungkan dengan bukti, bukan berarti semata-mata pengakuan dia. Ya. Nah, tapi ketika dia mengakui itu dihubungkan dengan bukti-bukti, itu yang menjadi keyakinan kami. Cara bicara pada fakta persidangan itu. Dan masih yakin sampai sejauh kalau ini? Kalau untuk sementara ya. masih. Dan mungkin di persidangan bisa berubah. Kalau ada berubah ya itu ranah persidangan. Kita uji semua. Ya. Kak, dalam pemeriksaan terhadap tersangka Randy, dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan polisi selama ini berlangsung dengan baik, tidak ada misalnya menggunakan alat tes kejujuran gitu, tidak ada ya sejauh ini, Randy? Sejauh ini yang kita dampingi belum ada ya, tapi saya kira kita apresiasi karena selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan itu penyidik sangat profesional, ramah, tidak ada intimidasi, kekerasan. Ini juga sekaligus saya mau klarifikasi, banyak juga opini di medsos memperbanding-bandingkan. Itu Tinus Perko itu mukanya bonyok loh. Kenapa RB ini mukanya mulus? Berarti dia ini ada apa-apanya dengan penyidik, saya bilang. Itu bukan seperti itu. Penegakan hukum di Indonesia, khusus kasus pidana ini sudah berubah.
Kalau dulu kita masih pakai HIR, itu ranahnya kayak Tinus Perko itu banyak gitu. Ya. Datang tidak mengaku, dihajar segala macam. dihajar. Tapi kita sudah ada dalam ranah KUHP. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi terjadi kebonyokan dalam Tinus Perko itu berarti kekeliruan dari Itu kekeliruan dari penyidik. pengamanannya. Ya, pengamanan ini. Tapi kita juga tidak bisa pastikan apakah itu Kekeliruan atau oleh penyidik atau oleh masa yang dikondisikan, tidak penyidik. ya. Tapi yang pasti bahwa justru disitulah peran seorang advokat. Ya. Kalau kemarin kita yang lawyernya Tinus Perko, Kami pertanyaan. kita akan lapor semua itu yang penyidik-penyidik itu. Ya. Karena disitulah tugas Tapi kita. di sini kita tidak sedang membandingkan ya. Iya. Ya. Gitu. Baik. Hanya sekaligus sebagai pencerahan hukum saya harus sampaikan. Artinya tidak ada tes ini ya tadi ya. Kalau Pakai kebohongan gitu tidak ada ya dalam kalau pemeriksaannya. itu penyidik mau Ya, lakukan ada tes, ya tadi silakan. tidak Kalau untuk sementara selama ini ya, tidak belum, ya. belum. Sementara Dan ini tes kejiwaan mungkin terhadap kalau kejiwaan dia itu kan dari psikolog udah sudah ya. ini Mungkin normal. kemungkinan dia mungkin ada begitu kelainan jiwa Tidak, dan tidak. sebagainya Kalau- tidak ya. ya, Tapi kami sudah dampingi. melalui itu ya. Itu semua kalau psikolog udah 2 orang yang Berarti artinya tersangka Randy bisa bertanggung jawab secara hukum ya. bertanggung jawab. Pada saat ditanyakan psikolog, Ya. dia menangis baru sudah terjadi. Ya sudah pertama-tama saya minta ampun kepada Tuhan. Itu nanti konfirmasi psikolog pasti. Pokoknya psikolog pun cara tanya ini ya namanya orang psikolog memahami orang Tapi tes jiwa. kejiwaan sudah ya? Tes Belum ya? Kayaknya Sudah sudah juga ya? rampung semua di psikolog. Karena psikologi itu sekalian Iya, menganalisa sudah. semua. Iya. bisa juga. Tapi Sehingga nanti- bisa kita pastikan Ya. bahwa Randy tidak mengalami gangguan iya, kejiwaan sehingga dia bisa bertanggung jawab secara hukum ya. Pertanggung Karena dia jawabnya dia sehat. siap Iya. untuk mempertanggungjawabkan, tidak ada yang cacat. Nanti hasilnya kita akan lihat di persidangan, karena nanti ahli psikolog juga pasti akan diminta memberi keterangan. Dan kita akan menunggu nih peran dari Siap. pengacara untuk siap. bagaimana perannya ketika di persidangan nanti. Karena semua materi kan nanti akan di persidangan, Di persidangan ya, Seperti semua itu itu. harus dibawa dalam sidang. Iya. Tidak mungkin dibawa keluar seperti yang netizen Iya. meminta harus chattingan di WA itu harus publikasikan Ya. ngawur saja. Dan itu. dari situ juga nanti akan terbukti ya. Artinya di persidangan itu nanti akan benar-benar terang benderang. Apakah terang. Randy hanya Semua pelaku dibuka. tunggal atau ada orang lain atau menghabisi dengan cara apapun di persidangan itu ya. Jadi Kak, nanti sekedar juga sebagai pencerahan hukum, nanti di persidangan itu, manakala hakim itu punya kewenangan oleh undang-undang. Manakala dalam proses pemeriksaan dia melihat bahwa ada orang lain yang terlibat, dia bisa memerintahkan jaksa Iya. untuk segera menuntut atau mengadili orang yang diduga. Karena itu Memerifikasi yang kita A, si B bilang. itu. Kita bersabar karena proses hukum ini sementara. Artinya tidak akan ada yang tersembunyi lagi di Tidak akan ada persidangan, di termasuk persidangan jika itu juga. mungkin tersangka Randy berbohong saat proses penyidikan dan sebagainya juga pasti akan terkuak ya. Ya. Atau Iya, tidak dia jujur juga pasti akan terkuak ya. Iya, itu semua Iya, Dan diuji itu ada kepada- konsekuensi. Memang kalau dalam KUHP itu tersangka itu punya hak untuk pertama, hak untuk berbohong ada, Iya, hak untuk diam, diam. hak Ya. untuk memberikan keterangan yang tidak merugikan kepentingan sendiri. Tapi nanti di persidangan itu akan diuji semua oleh majelis. Iya. Nah itu akan ada konsekuensinya. Makanya kemarin juga Kak, berapa kali kita sudah ingatkan sama klien kita, Pak Randi, ingat segala konsekuensi dari keterangan Pak Randi itu akan diuji di persidangan. Ketika hakim dalam segala otoritas yang diberikan undang-undang kalau menilai bahwa keterangan Pak Randi ini tidak jujur, berbelit-belit, itu jadi pertimbangan hakim untuk Iya. memberatkan. Tapi atau kalau mungkin hakim menilai bahwa meringankan ini dia ya. jujur, dia sopan santun, memang faktanya seperti ini, pasti itu juga akan jadi pertimbangan Penilaian. mereka. Jadi kita akan lihat bersama-sama di persidangan. Baik ya. Kak Yance, Kak Amos, saya atas nama manajemen Poskupang menyampaikan terima kasih sekali kasih. atas kehadiran di sini. Ya. Dan semoga di lain waktu kita bisa tetap Siap, hadir siap, di sini ya untuk membahas isu-isu lainnya, perkembangan Saya isu-isu mungkin ini ya. satu, Kak, Novel, Ya. mungkin mewakili tim juga kita mau menyampaikan permohonan maaf dulu untuk manajemen Poskupang. Ya. Beberapa kali komunikasi kita itu akhirnya yang sebenarnya rencana kita lebih awal Ya. Karena dialog atau sulit sekali nih Ya. menghadirkan pengacara di sini. Memang- sebenarnya tidak sulit, Iya. cuma karena dalam proses kami Iya. tidak mau mendahului Betul. proses di kita kepolisian. Kami memilih tidak untuk mau. tidak mendahului proses hukum. Kami tidak mau Kewenangan mencari itu- panggung itu. Iya. Soalnya isu itu juga tidak sampai ke kita ya. Ya. Ketika kita diinformasikan seperti itu kita tidak ini ya. Baik. Mohon maaf juga. Terima kasih Sama-sama, Kak ya, Yance sama-sama. dan Kak Amos ya. Ya. Baik Tribuners, bantuan hukum merupakan bagian dari proses hukum dan adanya bantuan hukum merupakan syarat pokok bagi terselenggarakan peradilan yang baik. Artinya agar fungsi peradilan berjalan dengan baik dan mempunyai integritas, maka harus ada bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum ya, dan memberikan pembelaan kepada tersangka dalam hal ini agar hak-hak tersangka juga bisa terpenuhi. Bukan hanya hak tersangka, tetapi proses hukum itu dapat berjalan dengan baik dan juga demi kepentingan korban dan proses hukum itu sendiri. Saya Novemileo Novel
atas nama Poskupang bersama Kakak Amos Lafu Siap. dan juga Kakak Yance Tobias Mesak, Sarjana Hukum, menyampaikan pamit undur diri dan terima kasih, selamat sore.